Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, ketua kelas, ayo kita ngaji dulu sebentar ya, terus habis itu langsung ketua kelasnya bikin doa. Oke, ketua kelas. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi sekarang kita absen dulu ya sebelum mulai pelajaran. Ibu absen dulu ya. Diana Hadir Ibu. Eno Suryati, Hadirah. Laila Hirawati, Hadirah. Arfi, Hadir. Dafa, Hadir. Habib, Hadir. Wadi. Hadir. Yang mana nih? Coba lihat. Oke. Aji, Hadir. Yuda, hadir. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Hadir, Bunda. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Bagaimana puasanya lancar? Lancar jaya. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai senyawa hidrokarbon, itu senyawa alkana. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi kita pada pagi hari ini, kita review sebentar untuk yang ke pembahasan materi kemarin, yakni tentang keasasan atom C, kemudian posisi atom C. Ini perlu karena kehasan atom C sama posisi atom C itu jadi materi prasyarat untuk kita senyawa alkana ini. Oke, kita review sama-sama. Masih ingat apa saja kehasan atom C? Masih. Baik, kita sama-sama ya, jangan takut. Jadi kehasan atom C itu golongan berapa? 4. Jadi atom C atau atom karbon itu golongan 4A, itu mempunyai elektron valensi berapa? 4. Jadi memiliki elektron valensi 4. Ingat, kemampuan atom C mengikat itu ada berapa? 3. 4. 4. Ingat lagi ya. Jadi atom C itu sangat bisa, dia mempunyai kemampuan untuk mengikat 4 atom lainnya. Jadi tangannya itu ada 4. Ingat ya, atom C itu tangannya ada 4. Selain itu, untuk yang atom C atau karbon ini dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan berlian, kemudian permata dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah bahas banyak tentang kegunaan atom C atau atom karbon dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk posisi atom C itu sendiri kemarin ada 4 juga. Yang pertama itu ada atom C primer, kemudian sekunder, tersier, dan kuarter. Bisa satu orang yang jelasin Ibu apa itu atom C primer, mungkin sekunder, tersier, dan kuarter? Oh ya, silakan Diana. Oke, untuk atom C yang primer terletak di urutan pertama di rantai karbonnya. Nah, untuk sekunder terletak di urutan kedua di rantai karbon, dan tersier terletak di urutan ketiga di rantai karbon, dan kuarter itu terletak di urutan keempat untuk rantai karbon di rantai karbonnya.
Ya, jadi benar sekali penjelasan dari temannya. Untuk posisi atom C itu yang primer, Ibu review kembali, Ibu pertegas kembali. Untuk yang posisi atom C primer itu yang posisi atom C-nya itu terletak nomor 1 di antara antar bungkus fungsi atau rantai karbonnya. Yang kalian sudah terapkan mana rantai karbon terpanjang. Kemudian untuk yang atom C sekunder itu yang terletak pada posisi nomor 2. Kemudian tersier itu yang posisi nomor 3, dan yang terakhir adalah kuartener itu posisinya nomor 4 atau terakhir. Oke? Ya, Ibu tanya sedikit, tadi malam sudah baca-baca tentang materi senyawa hidrokarbon? Sudah. Nah, bagus. Jadi sekarang Ibu bertanya lagi, apa kaitan antara materi kita kemarin yaitu kekhasan atom C serta posisi atom C dengan materi kita yang selaras yakni senyawa alkana, khususnya senyawa hidrokarbon. Siapa Saya, yang Bu. menjelaskan? Oh, silakan Laila. Kan sekarang kita mempelajari tentang hidrokarbon. Hidrokarbon itu kan tersusun dari karbon dan hidrogen. Nah, kemarin kan kita mempelajari tentang karbon. Jadi berkaitan sama pelajaran kita hari ini. Ya. Tuh. Oke, kasih hapus dulu tadi. Jadi penjelasan temannya itu benar sekali bahwa berkaitan antara materi kita kemarin dengan materi sekarang. Nah, tapi sebelum Ibu jelaskan bagaimana kaitannya, itu tahukah pernahkah kalian melihat bensin LPG? Pernah. Ya, jelas. LPG ini dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dibutuhkan, sangat kita tahu juga kan biasanya ibu kita itu pasti menggunakan gas LPG untuk memasak makanan biar kalian bisa makan. Terus habis itu ternyata LPG ini dan bensin itu termasuk senyawa hidrokarbon. Apakah kalian tahu? Jadi nanti di situ kita akan inilah manfaatnya kita mempelajari senyawa hidrokarbon khususnya senyawa alkana, karena ternyata seperti LPG, bensin, pelumas atau oli itu termasuk ke dalam kegunaan senyawa alkana. Nah, sebelum kita masuk materi lagi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi nanti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan kalian bisa mengelompokkan yang mana apa saja penggolongan senyawa hidrokarbon alkana itu berdasarkan bentuk, kemudian jenisnya, kemudian nanti kalian bisa menjelaskan bagaimana sifat fisika dan kimia dari senyawa alkana, kemudian bagaimana tata nama atau penamaan dari senyawa alkana, kegunaan dari senyawa alkana, kemudian isomer dari senyawa alkana itu seperti apa. Kemarin Ibu sudah bagikan kelompoknya kan? Sekarang duduk bersama kelompoknya tanpa suara. Ingat tanpa suara. Udah Ibu? Oke. Baik, sekarang kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon atau senyawa alkana. Semuanya perhatiin ke depan ya. Ya, Ibu. Jadi, senyawa hidrokarbon itu pengertiannya adalah senyawa yang terdiri dari hidro, kemudian dan karbon. Jadi penyusunnya itu adalah hidro dan karbon. Seperti yang namanya hidro berarti ini termasuk dari atom hidrogen, dan ini termasuk penyusunnya dari atom C itu karbon ya. Nah, jadi ini. Jadi senyawa hidrokarbon itu pengertiannya adalah senyawa yang penyusunnya terdiri dari hidrogen, kemudian terdiri dari karbon, atau biasanya kita sebut dengan atom H dan atom C. Jadi penggolongan senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi dua, yaitu senyawa alifatik dan senyawa siklik.
Jadi senyawa hidrokarbon yang pertama adalah senyawa alifatik. Nah, di mana senyawa alifatik ini adalah senyawa yang memiliki rantai C atau rantai karbonnya terbuka dan bercabang. Jadi bisa dia berbentuk rantai lurus dan bisa juga dia bercabang. Nanti kita akan pelajari di pelajaran selanjutnya yang mana yang dimaksud dengan rantai lurus dan yang mana yang termasuk bercabang. Kemudian yang selanjutnya itu ada siklik di sini. Jadi siklik ini merupakan rantai karbon yang melingkar. Nah, seperti cincin, jadi dia melingkar kurang lebih seperti ini. Ya, jadi seperti ini yang karbonnya itu melingkar seperti cincin. Kemudian pembagian senyawa alifatik ini dibagi jadi dua lagi, yaitu alifatik jenuh dan alifatik tak jenuh. Untuk senyawa alifatik jenuh itu adalah rantai karbonnya itu bersifat dia itu ikatan tunggal. Jadi rantai karbonnya termasuk ikatan tunggal. Yang mana termasuk ikatan tunggal? Ikatan tunggal itu adalah ikatan yang hanya satu, seperti namanya hanya tunggal. Sedangkan untuk yang alifatik tak jenuh itu dia bisa memiliki ikatan tunggal, kemudian ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Dimana kalau dia rangkap 1, ini yang kita sebut sebagai senyawa alkana. Atom C dengan ikatan rangkap 2 ini kita sebut sebagai senyawa alkena. Sedangkan atom C dengan ikatan rangkap 3 itu kita sebut dengan alkuna. Ya. Jadi ini atom di ini perhatikan ya, ini senyawa-senyawa yang kita akan pelajari untuk beberapa pertemuan ke depan. Tapi sekarang kita akan pelajari tentang alifatik tak jenuh, yaitu ada C rangkap 1 alkana. Di sini juga bisa termasuk di sini senyawa alkana juga bisa termasuk alifatik jenuh karena dia juga ikatan tunggal. Nah, selanjutnya itu ada siklik. Siklik ini, perhatikan ini dibagi menjadi dua, yaitu karbosiklik dan heterosiklik. Untuk yang karbosiklik, seperti namanya karbo, berarti cincinnya itu hanya unsur karbon saja. Jadi, seperti ini merupakan contoh dari karbosiklik, hanya atom C-nya saja. Kemudian bagaimana untuk yang heterosiklik? Seperti namanya juga, heterosiklik ini hetero, berarti dia tuh selain atom karbon yang berbeda. Jadi selain atom karbon dia bisa menggunakan atom seperti nitrogen, kemudian sulfur dan oksigen pada saat dia melingkar seperti cincin. Nah, jadi selanjutnya itu ada langsung masuk ke materi, yaitu senyawa alkana. Jadi senyawa alkana itu adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari atom C dengan ikatan tunggal. Ikatan tunggal sudah Ibu sampaikan tadi, yang seperti ini, yang C ini namanya ikatan tunggal ya. Ya, ini disebut dengan ikatan tunggal. Nah, senyawa alkana itu memiliki rumus struktur CnH2n plus 2. CnH2n plus 2 itu didapat dari, kita perhatikan sudah penjelasan di sebelumnya, atom C itu mengikat 4. Nah, kemudian H itu tangannya 1, jadi dia bisa masuk kemana saja terserah. Nah, karena atom C ini mengikat 4 maksimal, makanya namanya alkana itu pertamanya adalah CH4 yang namanya adalah metana. Jadi CH4 itu artinya atom C yang mengikat 4 atom hidrogen. Nah, selanjutnya itu di sini ada etana. Etana itu namanya etana untuk yang C2H6. C2H6 kenapa bisa hanya 6 Ibu? Yang pertama C bisa kita bayangkan sama-sama. Kalau yang C-nya 1 itu mengikat 4 atom hidrogen. Nah, bagaimana dengan C yang 2? Apabila C-nya 2,
dia menggunakan berikatan dengan atom H, satunya dia menggunakan dengan berikatan dengan atom C. Jadinya 4 kan tangannya untuk atom C, begitu juga untuk yang atom C sebelah. Sekarang kita hitung bagi berapa jumlah atom H-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga di sini hidrogennya 6, sedangkan atom C 1, 2 itu C-nya 2, jumlahnya 2. Nah, sekarang bagaimana cara kita dapat rumus ini? Yang dari tadi kita menggunakan penjelasan yang tadi, yaitu apabila dia 1 berarti kita masukin N-nya ini jumlahnya, berarti C kali 1, kemudian H 2N plus 2. Berarti 2 ini kan tadi N itu 1, berarti 2 dikali 1, 2 ditambah 2 itu 4. Sehingga CH4. Ini untuk yang C-nya 1. Bagaimana Bu dengan C yang 3? C yang 3 berarti kita ganti N-nya itu jadi 3. Jadi C3, C3, kemudian N ini kita ganti juga jadi 3. Jadinya 2 dikali 3 itu 6. Ditambah 2 itu 8. Jadi seperti C3H8. Oke. Setelah itu, setelah kita mengetahui dari mana dapat rumus CnH2n plus 2, itu ada namanya kita sebut dengan deret homolog. Jadi deret homolog ini adalah nama-nama dari senyawa alkana tersebut serta rumus strukturnya. Yang pertama itu ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Masing-masing ini memiliki nama yang berbeda, hanya yang sama adalah awalan ana. Karena pada saat senyawa alkana ini pasti akhirannya itu diberi nama ana. Jadi seperti ini metana. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu kemarin, bahwa kalau 1 itu kan biasanya mono, tapi kalau untuk yang ini adalah metana, kemudian yang 2 itu ada etana. Jadi tinggal kalian tambahin anak-anak saja di belakang penamaan jumlahnya ya. Nah, biasanya kita mendengar di buku juga biasanya sering kita baca itu metana, etana, propana, butana, itu sama saja penjelasannya di buku. Itu bahwa metana itu adalah dia memiliki 1 atom C, kemudian etana itu memiliki 2 atom C dengan atom H sebanyak 6. Nah, selanjutnya ibu punya lagu buat kalian biar kalian bisa mengingat bagaimana biar mudah kalian mengingat deret homolog. Ya, jadi ibu nyanyikan dulu baru diikutin ya. Ya, Ibu. Nih, perhatian baik-baik. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Kita sama-sama. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Itu adalah alkil. Tadi deret homolog kita sudah tahu. Nah, sekarang adalah alkil. Alkil ini adalah nama cabang sesuai nama alkana yang akhirannya itu berakhiran il. Jadi yang tadi alkana berakhiran ana itu diganti menjadi akhiran il. Seperti contohnya tadi metana. Karena alkil itu diganti jadi metil. Dan terusnya etil, propil, butil, dan selanjutnya. Perlu diketahui bersama, gugus alkil ini adalah gugus yang kehilangan 1 atom H. Jadi sehingga dia yang tadi metana itu CH4 karena kehilangan 1 atom H, sehingga dia jadinya metil CH3. Baik, selanjutnya Ibu juga punya lagu, kita nyanyi sama-sama biar kita lebih hafal, lebih paham lagi, lebih mengingat lagi untuk yang alkil. Tadi kan untuk yang deret homolog, sekarang kita sama-sama untuk yang alkil. Ya, jadi lagunya sama kayak tadi, untuk yang deret homolog itu nadanya sama. Ibu dulu baru diikutin ya. Metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil, dekil, dekil. Mana udah paham? Ya. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3, mulai.
Ya, penamaan untuk senyawa alkana yang pertama adalah untuk alkana rantai lurus. Untuk alkana rantai lurus itu penamaannya yang awal, langkah awal adalah memberi nama sesuai jumlah atom C terpanjang. Nah, setelah itu di depan sebelum penamaannya itu diberi simbol N kecil strip. N ini apa artinya? N ini artinya normal. Dia tidak dalam keadaan bercabang. Ingat, alkana rantai lurus itu artinya rantainya lurus 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Ini tanpa cabang. Sedangkan untuk yang bercabang diperhatikan, ini yang ada cabangnya di atas itu namanya cabang. Jadi selain rantai utamanya. Nah, lanjut. Contoh soalnya yang pertama adalah CH3, CH2, CH3. Nah, berapa jumlah atom C-nya ini? 3. Ya. Jumlah atom C-nya adalah 3, 1, 2, 3. Langkah awal tadi seperti Ibu katakan, kita harus menentukan rantai terpanjangnya. Hanya ini rantai terpanjangnya. Nah, untuk rantai terpanjangnya sudah kita tentukan. Habis itu, kita beri awalan simbol N. N kecil tadi, ini N ini ingat kata Ibu tadi menandakan normal. Jadi tidak dalam kondisi bercabang. Setelah itu, karena ini 1, 2, 3, untuk C3 dengan H8 itu tadi kita sebut sebagai propana. Jadi penamaannya adalah N strip propana. Oke, jadi N strip propana. Ini untuk penamaannya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Catatan, untuk yang rantai lurus itu syaratnya dia boleh lurus begini atau dia boleh bengkok. Tapi hanya untuk sekali Satu cabang. sekali satu rantai. Iya, untuk sekali rantai. Jadi untuk sekali pembelokan saja, tidak bisa dia untuk 2 kali belok seperti ini. Dia tidak bisa seperti ini. Siap, Ibu. Jadi dia hanya untuk sekali saja. Selanjutnya itu adalah alkana rantai bercabang. Alkana rantai bercabang yang pertama adalah tentukan dahulu atom C terpanjangnya. Setelah kita menentukan atom C terpanjangnya, kemudian baru atom-atom C luarnya itu yang sebagai cabangnya. Setelah itu baru diberi penomeran. Diberi penomeran itu dilihat juga dari, kalau bisa serendah mungkin dari gugus alkilnya. Seperti contoh di bawah ini. CH3, CH2, CH3, di sini CH3. Sekarang kita tentukan rantai utamanya. Perhatikan. Bila kita hitung 1, 2, 3, 4, ini rantai ini cabang. Bisa sebagai rantai utamanya. Jadi kita pilih dulu rantai utamanya ini. Bisa 1, 2, 3, 4 begini, bisa atau bisa lurus juga bisa. Untuk memudahkan kalian, kita pilih yang lurus. Jadi kalau sudah kita menentukan yang ini adalah rantai terpanjangnya, berarti otomatis yang di luar rantai utama itu adalah cabangnya. Berarti selanjutnya adalah kita memberi penomeran. Penomeran itu diberi dari cabang yang terdekat. Berarti cabang yang terdekat itu berarti dari sini karena ini cabangnya. Karena kalau dari kanan, benar sekali. Karena kalau dari kanan itu 1, 2, 3, 4 berarti dia di nomor 2. Sedangkan kalau dia dari kiri 1, 2, 3 itu di nomor 3. Kita cari yang rendah, berarti dia dari kanan. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Cabangnya di nomor 2. Perhatikan, inilah yang disebut sebagai alkil tadi yang sudah kita jelaskan. Ini yang disebut sebagai alkil tadi. CH3 itu nama alkilnya adalah metil. Berarti penamaannya adalah kita sebut nomor cabangnya terlebih dahulu. Nomor cabangnya kita tulis 2. Setelah itu kita sebut nama cabangnya yaitu metil. 2 terletak di nomor metil ini terletak di nomor 2. Setelah itu baru rantai utamanya yang kita sebutkan 1, 2, 3, 4. Kalau C4 tadi apa Nana? C4 butanan. Ya, jadi C4 itu adalah butanan. Jadi penamaan untuk ini adalah 2 metil butanan. Ibu, berarti Ibu yang di metil ini Bu, yang kayak yang gugus alkil itu dia apa namanya? Gugus yang cabangnya ya Bu? Ya,
Ingat, Ibu seperti Ibu katakan tadi, selain rantai utama, kalau kalian sudah menentukan selain rantai utama itu adalah alkilnya. Oh, ngerti Bu. Oke, selanjutnya nomor 3 adalah alkil yang tidak sejenis. Bagaimana penamaan apabila di dalam rantainya itu ada alkil yang tidak sejenis? Berarti itu penamaannya harus sesuai dengan abjad, yaitu adalah butil, etil, metil. Artinya itu sesuai dengan urutan A, B, C, D, dan seterusnya, sesuai dengan urutan abjad. Nah, bagaimana contohnya? Perhatikan di bawah ini. Ini ada contoh CH3, CH, CH, CH2, CH, CH2, CH3, CH3, CH2, dan CH3. Langkah awalnya seperti Ibu tadi katakan bahwa kita harus tentukan dulu mana rantai terpanjangnya. Dan rantai terpanjangnya adalah yang ini. Ini adalah rantai terpanjang karena ini paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atau C-nya. Oke, kita beri nomor. Nah, sekarang kita bila memberi nomor, kita akan memberi nomor dari kiri atau dari kanan? Kita Kiri. perhatikan. Ya, perhatikan dulu. 1, 2, 3. Itu dari ini cabangnya di nomor 3 berarti kalau dari kiri. Kalau dari kanan coba hitung. 1, 2, 3. Sama Ibu. Dari kiri berarti bisa kalian dari Berarti mana-mana boleh Bu. Ya, dari mana-mana. Sekarang kita coba dari kiri. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Sekarang perhatikan. Karena di sini ada 2 cabang, ingat tadi alkil yang tidak sejenis itu artinya yang alkilnya beda. Yang di sini alkilnya adalah C2H5. C2H5 itu apa? Etil. Ya, C2H5 itu adalah etil, sedangkan CH3 itu adalah Metil. Betul. Bila kita melihat dari abjad, mana duluan butil? Mana duluan etil Etil. atau metil? Etil Ibu. Ya, benar. Duluan adalah etil. Kenapa? Karena abjadnya adalah E dulu baru M. M. Jadi penamaannya adalah kita hitung 1, 2, 2, 3. Terletak di nomor 3. Berarti 3 Etil. 3 etil. Kemudian dilihat 5 metil. 5 metil. Berapa rantai terpanjang yang kita hitung? 1, 2, 3, 4, 7, Ibu. 5, 6, 7. Tadi 7 itu adalah Heptana. heptana. Berarti nama untuk senyawa ini adalah 3 etil 5 5 metil metil heptana. Itu untuk yang nomor 3. Sekarang selanjutnya, alkil yang sejenis. Apabila alkil yang sejenis, bagaimana penulisannya? Penulisannya itu digabung. Bagaimana dengan alkil yang sejenis? Itu contohnya Ibu ubah saja di sini sedikit. Ya. Nah, ini adalah alkil yang sejenis. Kenapa? Karena di sini juga metil dan di sini juga sama-sama metil. Ya. Jadi poin nomor 4 dan nomor 5 ini sama, hampir berkaitan satu sama lain. Kita baca dulu poin 5. Bila rantai terpanjang mengikat 2 gugus alkil atau lebih, penulisan nomornya diulang. Itu artinya seperti ini. Sama nomor 4 juga, kalau nomor 4 itu diberi di tetra. Nah, sekarang kalau di sini tadi kita menentukan cabangnya, kita hitung dari kiri, berarti 1, 2, 3 itu di nomor 3. Berarti kita tulis pertama cabangnya adalah nomor cabang. Yang pertama adalah nomor cabang. Setelah di nomor cabang, karena di sini ada 2 cabang yang sejenis, tidak perlu kita tulis 2 kali, cukup hanya sekali. Hanya yang ditulis itu adalah nomor cabangnya. Karena di sini metil yang pertama 3, terus yang kedua di nomor 5. Berarti 3,5 kemudian strip itu karena 2 metil berarti diberi di. Berarti Dimetil. Tadi rantai terpanjangnya Heptana. adalah 7, berarti dimetil Heptana. heptana. Jadi ini yang dimaksudkan apabila dia memiliki alkil yang sejenis. Jadi 3,5 dimetil heptana. Terus selanjutnya adalah alkil yang mengandung C terbanyak terikat pada atom C terpanjang dengan nomor terkecil. Yang mana dimaksud? Yang seperti ini. Apabila alkilnya memiliki banyak sekali alkil, tidak hanya di nomor 3, nomor 5, tapi juga dia terletak di nomor 4 misalnya, CH3. Berarti di sini penomorannya itu bisa dari kiri, bisa dari kanan juga karena sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Ada 3 cabang yang ditemukan. Jadi di sini harus kalian kuasai ya.
Yang tadi nomor 1, 2, 3, 4, Sampai yang 5 keenam. sampai yang terakhir. Oke, sampai sini paham? Paham Ibu? Selanjutnya itu adalah pembahasan kita tentang isomer. Isomer itu adalah rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Rumus molekulnya sama seperti contohnya di bawah ini. C4H10 ini merupakan N-butana. Jadi kita jabari rumus strukturnya 1, 2, 3, 4 dengan mengikat H10. Yang pertama CH3, CH2, CH2, CH3. Ini memiliki ini bisa disebut sebagai isomer karena bisa kita buat rumus struktur yang berbeda. Tapi dengan rumus molekul yang sama-sama C4. Gimana caranya? Seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4. Ini sama-sama memiliki jumlah atom C4, tapi namanya berbeda, yaitu namanya adalah 2-metilpropana. Kenapa 2-metilpropana? Karena ini alkilnya dia terletak di nomor 2. Nah, propana ini rantai utamanya 1, 2, 3. Berarti namanya adalah 2-metilpropana. Jadi ini hanya salah satu contoh dari isomer. Kalian bisa nanti mencoba, ada di latihan soal juga. Ini salah satu contohnya CH4H10, dia memiliki 2 isomer. Selanjutnya itu adalah pembuatan senyawa alkana. Bagaimana cara kita memperoleh senyawa alkana? Cara kita memperoleh senyawa alkana itu ada 4. Salah satunya adalah metana. Kalau kita ingin memperoleh metana, kita harus mereaksikan aluminium karbida dengan air. Berarti Al4C3 ini adalah aluminium karbidanya direaksikan dengan air menjadi metana CH4. Ya, jadi ini adalah reaksi, ini bisa dilakukan di laboratorium bila ingin mendapatkan metana. Selanjutnya, bagaimana cara kita mendapatkan alkana dengan mereaksikannya melalui gas hidrogen? Yaitu adalah alkana yaitu CnH2n plus H2 menjadi CnH2n plus 2. Ini adalah alkana. Jadi kalau kalian mendapatkan alkana, kalian harus mereaksikan CnH2n plus H2. Cn ini bebas, tadi seperti Ibu jelaskan pertama, N-nya itu bisa diganti dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya itu adalah menggunakan sintesis word. Jadi ini adalah nama dari penemu pembuatan alkana, yaitu dengan mereaksikan CH3Cl dengan Na, yang nanti hasilnya adalah CH3CH3 plus NaCl. CH3CH3 ini yang kita sebut dengan etana. Jadi apabila kita ingin mendapatkan etana, kita bisa melakukan persamaan berikut. Kemudian selanjutnya itu adalah sintesis Grignard. Sintesis Grignard itu kita juga bisa memperoleh metana dari sana, yaitu dengan CH3MgBr. Ini adalah Grignardnya, ada gugus alkil dengan MgBr-nya ini. Kemudian ditambah dengan air H2O menjadi CH4MgOHBr. Jadi ini adalah metana, ini cara kita mendapatkan etana, ini adalah cara kita untuk mendapatkan alkana yang lainnya, dan ini adalah cara kita juga untuk mendapatkan metana. Itu untuk yang pembuatan alkana. Selanjutnya kita lihat di sini. Sudah ngerti untuk pembuatan alkana? Ngerti. Ya, selanjutnya adalah sifat alkananya sendiri. Sifat alkana itu dibagi menjadi 2, itu ada sifat fisika, kemudian ada sifat kimia. Untuk sifat fisika adalah alkana ini sendiri tidak larut di dalam air. Kemudian titik didihnya akan rendah apabila semakin banyak cabang. Seperti semakin banyak alkilnya akan membuat titik didihnya semakin rendah. Terus yang berikutnya adalah Mr. Jadi Mr dari senyawa alkana sendiri, dia akan besar apabila tidak terlalu jadi dia akan titik didihnya itu akan lebih tinggi atau titik lelehnya akan tinggi bila nilai Mr-nya semakin besar. Selanjutnya adalah pada suhu kamar, suhu yang seperti ini 25 derajat Celcius, kemudian tekanannya 1 atm, itu untuk C1 sampai C4 dia itu akan berwujud gas. Untuk C5 sampai dengan C17 akan berbentuk cair, dan C18 hingga seterusnya itu akan berwujud padat. Jadi ini untuk yang sifat fisika. Ya,
Jadi di sini pasti timbul pertanyaan, mengapa tidak larut di dalam air? Ya, ini karena disebabkan adalah senyawa alkana itu sendiri termasuk senyawa non-polar, sedangkan air itu adalah senyawa polar. Jadi tidak bisa untuk larut satu sama lain. Untuk sampai sini paham untuk sifat fisika? Paham. Selanjutnya adalah sifat kimia. Yang pertama adalah sukar bereaksi dengan reaksi kimia. Yang kedua adalah dapat bereaksi dengan oksigen melalui pembakaran. Ya, jadi untuk yang dua sifat kimia ini nanti bisa kalian baca buku atau search atau kalian mendalami lebih jauh. Ibu hanya menjabarkan garis besar saja. Oke, selanjutnya itu adalah kegunaan alkana. Ya, kegunaan alkana di sini seperti Ibu katakan tadi, alkyl hidrokarbon ini termasuk dari minyak bumi, baik kebanyakan dari minyak bumi. Jadi dia kebanyakan kegunaannya adalah bersifat dari bahan bakar seperti itu. Perhatikan, untuk yang pertama, bisa kegunaan alkana ini dalam kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan sebagai bensin tanpa kita sadari bahwa bensin itu adalah penerapan dari senyawa alkana, yaitu adalah salah satu unsur utamanya itu adalah oktana. Kemudian selanjutnya adalah bahan bakar seperti LPG. LPG ini juga termasuk adalah penerapan dari alkana, yaitu menggunakan metana, etana, dan butana. Selanjutnya itu ada pelumas. Pelumas ini oli. Nanti kalian cari sendiri ya. Apa contohnya untuk yang pelumas ini? Senyawa apa yang di alkana? Selanjutnya adalah bahan baku industri. Untuk bahan baku industri ini adalah penerapan dari hasil olahan minyak buminya sendiri, yaitu bisa berupa plastik ataupun karet. Nah, untuk yang terakhir itu adalah bisa dimanfaatkan sebagai korek api, itu adalah senyawa butana. Itu dimanfaatkan untuk korek api, jadi pengisi korek api itu adalah sebagian besar utamanya adalah dari senyawa butana. Ya, jadi dari penjelasan Ibu tadi dari awal, apakah ada yang ingin ditanyakan apa kurang jelas penjelasannya? Silakan, Pak Ibu. Silakan Diana. Jadi itu Bu, di sifat-sifat kimia itu kan ada di pembakaran itu, maksudnya itu di pembakaran itu kayak gimana Ibu? Apakah dia langsung membentuk abu atau bagaimana? Baik, sebelum Ibu yang jawab, ada yang ingin Saya Ibu, Oh, saya silakan jawab. kalian. Begini, kan pembakaran itu dibagi menjadi dua. Ada pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Kalau pembakaran sempurna itu dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kalau yang pembakaran tidak sempurna itu dia menghasilkan C dan H2, karbon dan CO. Karbon dan H2O. Dia karbon dioksida. Oke. Kurang lebih itu benar sekali penjelasan dari temannya Laila. Itu apabila pembakaran sempurna, itu untuk yang alkana itu ada dua pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Untuk pembakaran sempurna dia akan menghasilkan karbon dioksida yaitu CO2 plus air. Itu untuk yang sempurna. Tapi kalau untuk yang tidak sempurna itu akan menghasilkan bisa CO atau bisa C aja, tapi tetap menghasilkan air. Sampai Salah satunya aja itu. ya, jadi dia tidak menghasilkan karbon dioksida secara keseluruhan. Jadi dia menghasilkan karbon saja atau karbon monoksida saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang Ibu akan memberikan LKS. Tadi kalian sudah duduk bersama teman kelompoknya. Sudah Ibu, teman kelompok ya Ibu tidak hadir. Ya, jadi izin ya? Iya ya. Ibu. Sakit Ibu. Ibu bagikan. Wah, warna-warni. Nah, jadi sekarang Ibu berikan ini ada media yang Ibu buat untuk buat kalian lebih paham ya. Sini cepat kumpul. Jadi biar kalian lebih paham lagi dengan materi kita. Kan biasanya kalian suka yang menarik ya. Iya, Yang Bu. menarik. Jadi ini ada kompetensi dasar kita. Tuh, bisa kalian lihat sendiri apa kompetensi dasar kita. Kemudian ada tujuan juga, ada indikator. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri nanti ya. Ini Ibu hanya tunjukkan caranya saja. Terus selanjutnya di sini juga sama. Di sini ada petunjuk belajar. Jadi nanti petunjuk belajar, ada petunjuk belajar kalian bisa baca sendiri. Terus dan selanjutnya di sini ada materi. Kalian bisa baca, itu ada pengertian senyawa hidrokarbon. Yang tadi ini hanya menguatkan saja ya. Dari tadi, kemudian ada direct homolog, isomernya juga ada.
tata nama, sifat kimia. Oke, setelah itu kalian di sini untuk yang slide selanjutnya. Di sini ada penjelasan tentang kegunaan. Ya, jadi pembuatan dan di sini ada kegunaan senyawa hidrokarbon. Sini Ibu buatkan biar kalian lebih paham ya. Nah, Semangat untuk oke. Nah, selanjutnya di sini juga ada soal. Jadi nanti kalian bisa buka di sini berisi semua. Oke. Oke, Ibu. Jadi ini sebenarnya biar bisa kalian belajar. Oke. Kalian lihat, kalian buka. Kemudian di sana dibuka, sudah bisa dibuka. Di sana ada di halaman 3. Dibuka halaman 3. Sudah. Nah, di sana dibaca petunjuk belajarnya ya. Yang pertama adalah kalian diharapkan untuk membaca LKS ini secara seksama. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan mendiskusikan isi pertanyaan apa yang setiap isi pertanyaan dan masalah yang ada di lembar kerja siswanya. Kemudian yang terakhir itu ada nanti bila ada pertanyaan yang kalian ingin tanyakan bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Ya, Ibu. Oke, sekarang Ibu memberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok itu mendiskusikan. Di sana ada pertanyaan serta kalian mendiskusikan jawabannya. Nanti Ibu akan memanggil atau memilih masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Kita akan membahas secara bersama-sama. Silakan dimulai. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Ibu. Sejauh ini belum ada. Bentar ya. Langsung dijawab ini, Bu. Bisa? Ya, bisa langsung dijawab di. Oke. Strukturnya. Satu. Ya. Sudah selesai kalian mengerjakan? Udah, Ibu. Udah, Ibu. Ya, jadi sekarang Ibu akan minta untuk masing-masing kelompok maju kita bahas sama-sama untuk soal hitungan dulu ya. Ya. Untuk soal ada di sana untuk soal nomor 2 dan nomor 3, Ibu minta Laila soal nomor 2 dan Diana soal nomor 3. Oke. Silakan Laila maju dulu soal nomor 2. Atau mau dibagi dua bapaknya? Ya, Biar bagi Diana dua bisa dah. maju. Bagi dua, Ibu. Diana maju nomor 3. Nomor 3. Ya. Langsung, Ibu ya. Ada soalnya nih. Iya. Langsung tulis jawabannya. Udah, Ibu. Ya, silakan duduk. Kita bahas sama-sama nanti. Silakan duduk. Oke. Baik, kita lihat apa yang dikerjakan oleh teman-temannya. Kita koreksi bersama. Perhatikan di soal nomor 2. Silakan baca soal nomor 2, Eno. Tuliskan rumus struktur alkana dari propon heptana. Ya, kita lihat yang sudah dituliskan propana itu C3H8 itu 1, 2, 3. Ya, di sini kita koreksi bersama ya. Di sini itu CH3. Oh, Ini juga benar ya tadi ya hapus ya tahu. Ya, enggak apa-apa kita koreksi bersama. Ini karena C itu ingat mengikat 4 atom. Iya. Tangannya 4. Oke, yang pertama sudah tepat. Kemudian heptana itu C7 H16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. CH3. Udah benar, Ibu. Ya, benar ya. Nomor yang B Iya, sudah benar. benar. Untuk yang etana terakhir itu Benar, Ibu. CH3 ya. Ini sudah benar pengerjaan temannya. Selanjutnya perhatikan di soal nomor 3. Tadi siapa yang punya soal ini? Saya, Bu. Bacakan dia. Tuliskan rumus struktur dari senyawa berikut. Yang pertama itu 3,4 dimetil heksana. Ya, 3,4 dimetil heksana. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,4 dimetil heksana. Ya, sudah tepat ya. Karena 3,4 Ya. di itu Ya. dari ada Dimetil, alkil ada sejenis. 2 alkil.
Iya, ada 2 alkil yang sejenis jadinya dimetil. Selanjutnya 2,3 dimetil pentana. 2,3 dimetil pentana. Sama, ini juga ada alkil yang sejenis, hanya yang membedakan adalah rantai utamanya. Kalau di yang pertama dia itu heksana, ada 6 jumlah atom C-nya, sedangkan yang di nomor 2 itu ada 5 atom C-nya. Selanjutnya Didi, 3,4 trimetil heptana. coba ulangi. 3,4 trimetil heptana. Ibu, Oke, ini ya 3,4. Jadi di sini cabang yang pertama itu ada di nomor 3. 3,4 Karena itu 2 ada cabang ya, di nomor ada 4. 2, benar sekali. Dan Panjangnya panjangnya adalah kenapa dia trimetil? Karena di sini ada yang pertama Ada itu tiga alkil kan, metilnya tiga yang nomor cabang 1, yang sama. yang kedua, yang ketiga ada 3 metil yang sama, jadi namanya trimetil. Jadi benar 3,4,4 trimetil heptana. Oke, sudah bagus ya penjelasan dari teman-temannya. Sekarang untuk soal nomor 1 kita akan presentasikan bersama. Ibu minta Eno Suliati untuk membacakan soal nomor 1 dan pembahasannya juga. Silakan nanti ke depan. Sebutkan dan jelaskan penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk dan jenis ikatannya. Nah, penggolongan senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 2, ada alifatik sama siklik. Alifatik ini dibagi menjadi 2 lagi, ada jenuh dan tidak jenuh. Nah, kemudian yang siklik ada karbosiklik dan heterosiklik. Penjelasannya untuk yang di senyawa hidrokarbon alifatik itu apa? Senyawa hidrokarbon alifatik itu memiliki rantai C-nya terbuka atau bercabang. Terus kalau alifatik jenuhnya itu rantai C-nya memiliki ikatan tunggal. Nah, terus senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh, rantai C-nya memiliki ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Terus senyawa hidrokarbon siklik, rantai C-nya melingkar seperti berbentuk cincin dan memiliki cabang. Terus senyawa karbosiklik, rantai C-nya berbentuk lingkaran yang terdiri dari hidrokarbon saja. Kalau heterosiklik, lingkarannya berisi atom-atom selain karbon seperti N, S, dan O. Senyawa aromatik terdiri dari 6 atom C dan memiliki 3 ikatan rangkap. Terus kalau senyawa alisiklik rantai C-nya melingkar dan terdapat ikatan-ikatan tunggal. Oke, terima kasih. Beri aku yang maju. Oke, selanjutnya kita lanjut di nomor 4. Jelaskan 3 cara pembuatan senyawa alkana. Ini Ibu minta tolong ke Laila. Silakan Laila dijelaskan di nomor 4 dan nanti untuk yang penggunaan Ibu Diana yang menjelaskan. Silakan Laila. Maju, Laila. Soal yang nomor 4, jelaskan 3 cara pembuatan senyawa alkana. Pembuatan alkana, sumber utama alkana adalah minyak bumi. Berbagai jenis bahan bakar yang dapat kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Senyawa alkana murni dapat diperoleh melalui cara sebagai berikut. Yang pertama itu metana atau aluminium karbida dengan air. Kita tulis, Nggak usah dijelaskan. Sama jawabannya sama jawaban sama Ibu. Terus yang kedua, mereaksikan alkana dengan gas hidrogen. Terus yang ketiga, sintesis Wurtz. Yang keempat, sintesis Grignard. Apakah ada yang beda dari jawaban Sama tadi? Ibu, kan sudah dijelasin tadi. Oke, kalau begitu terima kasih Terima Laila. kasih Ibu. Beri aplaus dulu teman-temannya. Yeay. Ayo silakan Diana di nomor yang terakhir ya, nomor yang kelima. Soal terakhir itu sebutkan dan jelaskan kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kegunaan alkana di sini terdiri dari 5 kegunaan, tapi banyak kegunaan. Sebenarnya di sini dituliskan ada 5. Yang pertama itu digunakan sebagai bahan bakar.
di mana alkana itu digunakan sebagai bahan bakar, contohnya itu LPG. Terus bahan bakar dari bahan yang digunakan di LPG itu contohnya metana, etana, dan propana, dan digunakan sebagai dan penggunaan yang kedua itu digunakan sebagai pelumas. Yang ketiga yaitu digunakan dalam bahan baku industri. Di sini pengolahannya itu yang digunakan itu dari hasil minyak bumi. Contohnya itu contoh produk yang dihasilkan itu seperti plastik, karet, sintetis, dan deterjen. Dan yang keempat yaitu butana, di mana digunakan sebagai pengisi korek api. Yang kelima itu oktana, merupakan senyawa utama yang terkandung dalam bensin. Apakah ada yang beda jawabannya? Sama Ibu. Dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-temannya yang udah maju, jawabannya tepat sekali. Mari kita berikan aplaus untuk teman-temannya yang sudah maju. Oke, jadi dengan tadi itulah berakhir jadinya penjelasan kita. Tapi sebelum itu Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan Saya Ibu. pelajaran kita. Silakan, Laila. Baiklah, saya akan menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Hidrokarbon itu dibagi menjadi dua, ada alifatik dan siklik. Di alifatik ini juga dibagi menjadi dua, alifatik jenuh dan alifatik tak jenuh. Di siklik juga dibagi menjadi dua, ada karbosiklik dan heterosiklik. Terus sifat-sifat alkana itu dibagi menjadi dua, ada sifat fisika dan sifat kimianya. Sifat fisikanya, alkana tidak larut di dalam air karena merupakan senyawa nonpolar. Kalau sifat kimianya itu, senyawa alkana sukar bereaksi dengan reaksi kimia. Lalu pembuatan alkana itu yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu ada metana. Metana itu aluminium karbida dengan air. Terus mereaksikan alkana dengan gas hidrogen. Selanjutnya sintesis Wurth dan sintesis Grignard. Terus di hidrokarbon ini kegunaan alkana ini ada 5, yaitu sebagai bahan bakar, pengisi korek api, dan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Itu saja. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan dari penjelasan atau kesimpulan dari Laila? Atau sama? Ibu, boleh Ibu ambil tadi dari homolognya. Boleh. Silakan Diana tambahkan. Untuk menambahkan kesimpulan dari Laila itu saya menambahkan di sini dari alkana, pengertian alkana dari homolog sama teman-teman sebelumnya. Ya. Di sini alkana pengertian dari alkana sendiri itu merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri dari atom C dengan ikatan tunggal. Terus di alkana itu termasuk hidrokarbon jenuh. Dan ya, dari homolog alkana itu dimulai dari metana sampai oktana. Intinya dari homolog itu berakhiran dari ana, karena dia menandakan ikatan tunggal. Terus tata nama alkana itu yang pertama itu alkana rantai lurus. Yang kedua alkana rantai cabang. Yang pertama dulu alkana rantai lurus itu alkana diberi nama sesuai dengan jumlah atom C-nya. Nah, terus alkana rantai cabang di sini ya terlebih dahulu ditentukan dulu rantai terpanjangnya, kemudian terus atom-atomnya terletak di atom, terus cabangnya itu terletak di atom C atau gugus ada gugus aktifnya. Terus kemudian diberi nomor urut pada atom C terpanjang. Terus diberi juga nomor pada rantai panjang yang mengikat cabang. Itu aja, Bu. Oke. Beri aplaus untuk temannya yang sudah maju kesimpulan. Oke, Ibu sangat benar.
Lailan, kemudian dari Diana, Ibu mempertegas lagi, Ibu memperkuatkan bahwa ingat, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang tersusun dari hidrogen dan karbon. Nah, penggolongan senyawa karbon itu dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu senyawa alifatik, kemudian ada senyawa siklik. Untuk senyawa alifatik sendiri itu dibagi lagi menjadi yang alifatik jenuh dan alifatik tak jenuh. Sedangkan untuk yang siklik itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu karbosiklik dan heterosiklik. Ya, untuk penjelasannya tadi sudah sangat benar dijelaskan oleh teman-temannya. Selanjutnya itu untuk yang isomer, tadi sebelum Maria menjelaskan tentang isomer, jadi isomer untuk alkana itu perlu diperhatikan karena isomer untuk alkana itu dia memiliki rumus struktur yang sama, memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus molekulnya berbeda. Seperti tadi yang telah dicontohkan C4H10 ya itu, dan dia memiliki rumus isomernya itu 2-metil propana kalau tidak salah tadi ya. Terus jadi lihat, diperhatikan di LKS-nya di halaman terakhir itu di halaman 15 Ibu. Ya, di halaman 15 akan dibuka ke LKS-nya. Udah, di sana ada oleh-oleh yang Ibu berikan kepada kalian, ada pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan untuk lebih memahami materi kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan? Tidak, Ibu. Ngerti udah. Jadi sekarang ya apabila sudah berakhir jangan lupa dikerjakan pekerjaan rumahnya. Kemudian besok ingat kita belajar untuk yang senyawa hidrokarbon juga tapi senyawa alkena. Jadi sekarang untuk yang senyawa alkena, besok untuk senyawa alkena. Tolong dibaca ya untuk yang materi senyawa alkena. Iya. Jauh beda dengan senyawa alkena. Kemudian apakah ada yang kurang jelas dari informasi tentang penugasannya? Sudah jelas? Jelas. Sudah jelas, tidak ada yang ingin ditanyakan di Tidak. PR-nya? Tidak. Ibu informasikan kepada kalian untuk teman-temannya yang izin tadi atau yang berhalangan hadir, minta tolong diinfokan agar mengerjakan pekerjaan rumah dan minta tolong juga agar dia membaca materi kajian besok tentang alkena. Dan kalian yang sudah masuk hari ini jelasin kepada teman-temannya apa saja yang kita sudah pelajari di pagi hari ini. Ya, Ibu. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, silakan ketua kelas untuk membaca doa setelah belajar. Teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan menjadi berkah untuk kita. Berdoa dalam hati mulai. Sudah selesai. Jadi terima kasih untuk kalian yang telah memperhatikan penjelasan Ibu. Mohon maaf bila pada saat penjelasan Ibu masih ada kekurangan yang dimengerti. Sekian dari Ibu, jangan lupa belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.